Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Diar Aryani dengan NPM 10060317007. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban ujian akhir semester Teknologi Kosmetika. Cosmetic testing dan stability testing of cosmetic itu meliputi apa saja? Pengujian kosmetik terdiri dari yang pertama ada pengujian zat kosmetik, yaitu untuk mengetahui kebenaran dari zat yang akan digunakan untuk sediaan kosmetik dan juga tidak berbahaya ataupun menimbulkan kerugian pada saat digunakan. Yang kedua, pengujian praklinis. Pengujian praklinis ini kita menggunakan hewan uji. Nah, pada dasarnya, uji praklinik ini adalah suatu usaha untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Uji praklinik adalah tahap penelitian yang terjadi sebelum uji klinik atau pengujian pada manusia. Uji praklinik ini juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengevaluasi keamanan suatu produk yang baru. Informasi yang diperoleh dengan menafsirkan data dalam uji praklinik sangat bermanfaat untuk mendeteksi serta mencegah produk berbahaya dan beracun agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mempercepat penemuan obat dan meringkas proses pengembangan obat. Pengujian pada manusia hanya disetujui jika produk obat tidak memiliki efek berbahaya pada hewan coba pada uji praklinik. Yang ketiga, ada pengujian klinik. Etika pengujian pada manusia. Uji klinik ini untuk pengujian khasiat dan keamanan obat pada manusia yang dapat menjamin apakah hasil in vitro atau hasil pada hewan coba sama dengan pada manusia. Uji klinik ini memiliki 4 fase. Yang mana fase pertama, sediaan diujikan kepada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terdapat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Meskipun tujuan dari fase 1 ini adalah untuk mendapatkan dosis maksimum yang dapat ditoleransi, namun studi fase 1 ini juga diatur untuk mencegah keracunan berat. Fase kedua, sediaan obat diujikan pada pasien tertentu. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini dimulai pengembangan dan uji stabilitas pada sediaan bentuk obat. Fase yang ketiga, kita melibatkan kelompok besar 300 sampai 3.000 orang pasien. Biasanya multicenter. Pada fase ini, obat baru dibandingkan efeknya dan keamanannya dengan obat pembanding yang sudah diketahui. Untuk dapat dinilai oleh badan tersebut, industri pengusul harus menyerahkan data dokumen uji praklinik dan klinik yang sesuai dengan indikasi yang diajukan. Efikasi dan keamanannya harus sudah ditentukan dari bentuk produknya yang telah memenuhi persyaratan produk melalui kontrol kualitas. Setelah calon obat dapat dibuktikan berkhasiat sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi si pemakai, maka obat baru diizinkan untuk diproduksi oleh industri sebagai legal drug dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu serta dapat diresepkan oleh dokter. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Internasional, Badan Pengatur Nasional di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan fase yang terakhir, fase 4, uji klinik ini dilakukan setelah obat dipasarkan, sehingga disebut dengan studi pasca pemasaran atau post-marketing surveillance yang diamati dengan pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan berbagai ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Poin yang keempat ada protokol pengujian keamanan, yang mana terdiri dari pengujian iritasi. Pengujian iritasi ini, evaluasi keamanan kosmetik salah satunya adalah uji iritasi yang harus dilakukan sebelum pemakaian pada manusia sehingga
mencegah reaksi hipersensitivitas. Iritasi primer biasanya diukur dengan patch test pada kulit kelinci berdasarkan prosedur DRACE. Adanya tanda-tanda iritasi pada kulit hewan coba, maka memungkinkan adanya potensi iritasi pada kulit manusia. Uji ini dilakukan pada kelinci dewasa albino yang sehat dengan bobot 1,5 sampai 2 kg, yang mana bagian punggung dari kelinci tersebut dicukur, lalu dioleskan sediaan dan ditutup dengan kasa steril. Ditunggu 24 jam. Setelah 24 jam, kasa steril itu dibuka dan didiamkan kurang lebih 1 jam dan diamati. Setelahnya, bagian tersebut ditutup kembali dan diamati selama 72 jam. Selanjutnya ada uji kepekaan. Uji kepekaan ini menggunakan patch test. Uji kulit yang dilakukan secara in vivo dengan cara menempelkan bahan kimia atau alergen yang dicurigai secara oklusif dalam bentuk dan konsentrasi tertentu pada kulit normal pasien yang sensitif. Uji ini merupakan visualisasi fase elisitasi reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang hasilnya tidak selalu sama dengan hasil kontak dengan lingkungan pasien sehari-hari, sebab dipengaruhi oleh absorpsi perkutan. Oleh karena itu, untuk menjamin dan membantu absorpsi dari bahan yang diuji, maka harus dilakukan secara tertutup. Absorpsi perkutan juga dipengaruhi oleh cara yang dipakai, temperatur, kelembaban, dan waktu. Kapan dilakukannya tes? Reaksi yang terjadi pada tiap pasien berbeda, tergantung dari derajat intensitasnya. Selanjutnya ada pengujian fototoksisitas. Reaksi negatif yang lazim dialami oleh manusia akibat zat-zat kimia berbahaya dalam kosmetik adalah fototoksik. Fototoksik ini adalah suatu reaksi negatif pada kulit yang timbul karena adanya induksi cahaya yang dapat muncul setelah pemakaian kosmetik secara topikal. Untuk memastikan potensi efek fototoksik, perlu dilakukan uji fototoksisitas. Uji ini dilakukan secara in vivo dengan jalur perkutan terhadap hewan uji kelinci yang dipaparkan dengan sinar ultraviolet dengan panjang 300 sampai 340 nanometer. Setelah beberapa hari diamati apakah terjadi kemerahan, gatal-gatal, pruritus, ataupun jerawat semakin parah. Dan kemudian dibandingkan dengan kondisi kelinci yang masih sehat. Selanjutnya ada pengujian fotoalergenisitas atau fotosensitivitas, yang mana adalah reaksi tubuh yang terlalu berlebihan terhadap paparan sinar ultraviolet dan matahari dan sumber cahaya lainnya sehingga menjadi lebih sensitif. Kebanyakan orang beresiko terkena sengatan matahari selama mereka terpapar sinar matahari. Terjadinya akibat adanya zat yang bersifat fototoksik atau fotoalergik dalam kosmetik. Contohnya parafenilendiamin pada cat rambut, chlormercapto dikarboksimid dalam sampo anti ketombe, PABA, para-aminobenzoic acid, beta-karoten, sinamat atau sinoxat pada tabir surya. Selanjutnya adalah keamanan pengujian yang sedang digunakan. Lalu selanjutnya ada paparan sistemik, dan yang terakhir ada pengujian mikroba. Pengujian mikroba ini menggunakan uji angka lempeng total ALT, yang mana adalah suatu parameter syarat mutu produk bakteri yang ditetapkan sesuai metode analisis. Tujuannya untuk menentukan nilai ALT pada sediaan kosmetik. Prinsip dari ALT ini untuk menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah sampel makanan ditanam pada lempeng media yang sesuai dengan cara tuang, kemudian direkam 24-48 jam pada suhu 35-30 derajat Celcius. Uji angka dari lempeng total merupakan metode yang umum digunakan untuk menghitung adanya bakteri yang ada dalam sediaan yang diperiksa. Selanjutnya ada poin kelima, menentukan klaim produk. Mengujikan hasil yang didapat dalam sediaan tersebut sehingga selaras dengan klaim yang tertera pada kemasan sediaan.
juga mendesain kemasan yang dapat memudahkan pemakai untuk mengaplikasikannya dan juga tidak mudah bocor ataupun terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan untuk konsumen. Poin keenam, ada program pengujian produk, yang mana terdiri dari pertama, evaluasi sistem pengiriman baru. Yang kedua, pengujian klinis sistem pengiriman baru. Yang ketiga, pengujian keamanan pengiriman baru. Dan yang terakhir, poin ketujuh, surveillance pasca pemasaran. Praktik pemantauan keamanan obat farmasi atau alat kesehatan setelah diedarkan, dipasarkan, dan merupakan bagian penting dari ilmu pharmacovigilance. Karena obat dan peralatan medis disetujui berdasarkan uji klinis yang melibatkan sejumlah orang yang telah dipilih untuk tujuan ini, yang berarti bahwa mereka biasanya tidak memiliki kondisi medis lain yang memungkinkan adanya yang ada pada populasi umum. Surveillance pasca pemasaran dapat lebih menyempurnakan atau mengkonfirmasi keamanan obat atau perangkat setelah digunakan dalam populasi umum oleh banyak orang yang memiliki berbagai macam kondisi medis. Selanjutnya ada pengujian stabilitas kosmetik. Yang pertama, pengujian stabilitas kosmetik meliputi pengujian zat kosmetik. Bagaimana bentuk sediaannya, apakah padat, semi padat, cair, maupun gas. Yang kedua, ada pengujian produk kosmetik, yang mana bergantung pada bentuk sediaan termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Yang kedua, stabilitas kosmetik meliputi yang pertama, ciri fisik. Perubahan fisik sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetiknya. Yang kedua, kimia dan lingkungan, pH, suhu, RH, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis itu mempengaruhi dari stabilitas kosmetiknya. Yang ketiga, ada biologis, cemaran mikroorganisme atau pengaruh enzim maupun hormon. Selanjutnya ada microbiology on cosmetic dan microbiology testing meliputi apa saja. Kosmetik tidak perlu steril, tetapi harus diawetkan secara memadai atau dilindungi dari kontaminasi dan pembusukan mikroba. Saat konsumen menggunakan produk kosmetik berulang kali, bisa saja kosmetik tersebut terkontaminasi dengan mikroorganisme pada saat penggunaannya, baik dari tangan yang kotor ataupun pemakaian alat yang tidak bersih. Maka dari itu, kosmetik memerlukan suatu zat pengawet, di mana zat pengawet ini merupakan suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada suatu media. Untuk menjamin produk tidak terkontaminasi atau dekomposisi oleh mikroorganisme, bila suatu kosmetik tidak ditambahkan zat pengawet, mikroba dalam produk itu dapat menyebabkan infeksi, perubahan warna, produksi gas, dan pembentukan bau. Bakteri-bakteri yang biasanya terdapat pada kulit yaitu, menurut FDA, yang pertama adalah Staphylococcus epidermis, yang mana bakteri ini adalah bakteri yang biasanya ditemukan pada lipstick, eyeshadow, dan eyeliner. Sebenarnya bakteri ini memang umum ditemukan pada kulit manusia, sehingga ada kemungkinan penularannya lewat pemakaian manusia itu sendiri. Tetapi bagaimanapun bakteri ini memang agak berbahaya apabila menginfeksi tubuh. Umumnya ia akan menyerang sistem imun, menyebabkan beberapa sakit tertentu dari ringan hingga parah. Bakteri jenis ini kebal terhadap antibiotik dan apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan infeksi yang lebih berbahaya lagi bagi kulit. Yang kedua ada Staphylococcus warneri. Staphylococcus warneri ini adalah keluarga dari Staphylococcus. Ini juga kerap ditemukan pada kulit manusia dan hewan. Tidak mempengaruhi imun tubuh, namun dapat menyebabkan gangguan penyakit lain yang dapat menyerang jantung. Selanjutnya ada Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini biasanya ditemukan pada tanah, air, kulit, dan dapat menyebabkan peradangan, kemerahan, serta infeksi serius. Dalam beberapa kasus yang pernah dilaporkan, bakteri ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Juga dapat hidup pada sikat maskara dan masuk ke dalam membran mata serta menginfeksi tubuh lewat mata. Dan bakteri yang terakhir adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus. Nah, bakteri satu ini yang sangat berbahaya dan biasanya disebut dengan MRSA.
Ia biasanya ditemukan pada makeup yang sudah kadaluarsa dan menyebabkan berbagai infeksi pada kulit. Ia juga menyebabkan mata merah, dermatitis, serta memicu kekebalan tubuh terhadap antibiotik. Bakteri ini termasuk bakteri yang berbahaya karena mudah sekali penyebarannya. Ia dapat masuk melalui jerawat, melalui makeup yang kita pakai secara bergantian, melalui membran mata, hidung, dan lain sebagainya. Dengan berikut adalah contoh zat pengawet yang biasanya digunakan adalah asam benzoat ataupun natrium benzoat. Data-data seputar aspek mikrobiologi ini dari produk kosmetik. Mikrobiologi testing. Data seputar aspek mikrobiologi dari produk kosmetik dapat dilengkapi melalui beberapa cara. Yang pertama, metode khasiat pengawet. Yang kedua, pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi kemanjuran. Yang ketiga, pertimbangan umum formulasi produk pengawet. Dan yang keempat, uji kandungan mikroba prosedur umum. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif? Tujuan dan meliputi apa saja? Oke, yang pertama kita bahas apa itu kosmetik. Kosmetik itu adalah bahan campuran yang diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, gigi, dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilan lebih baik dari semula. Nah, kosmetik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kosmetik dekoratif dan yang kedua ada kosmetik skincare. Kosmetik dekoratif terdiri dari foundation, bedak, eyeshadow, eyeliner, maskara, pensil alis, blush on, lipstick, cat rambut, dan kutex. Sedangkan kosmetik skincare terdiri dari facial foam, cleansing cream, cleansing milk, toner, moisturizer, sunscreen atau sunblock, dan scrub. Apa sih kosmetik dekoratif itu? Kosmetik dekoratif itu merupakan suatu sediaan yang memiliki fungsi untuk merias atau menutupi kekurangan pada permukaan kulit, kuku, bibir, dan rambut agar terlihat lebih menarik. Lalu tujuan dari kosmetik dekoratif meliputi sebagai perlindungan, memperbaiki penampilan, memperbaiki bau, menyembunyikan bagian yang kurang sempurna, seperti melindungi kulit dari pengaruh-pengaruh luar yang merusak, misalnya matahari, perubahan cuaca, terus mencegah lapisan terluar kulit dari kekeringan, terutama orang-orang yang tinggal di daerah yang iklimnya dingin seperti pegunungan yang selalu lembab dan diselimuti awan. Lalu untuk mencegah kulit yang cepat kering dan keriput karena kosmetik menembus ke bagian bawah lapisan luar dan memasukkan bahan-bahan aktif ke lapisan-lapisan yang terdapat lebih dalam. Lalu melekat di atas permukaan kulit untuk mengubah warna dan rona daerah kulit tertentu. Selanjutnya memperbaiki kondisi kulit, misalnya kulit yang kering, normal, dan berminyak. Yang terakhir untuk menjaga kulit tetap kencang. Selanjutnya jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Nah, kosmetik dekoratif pada kuku ini dibagi menjadi dua, yaitu kuku palsu atau tiruan, juga ada pewarna dan pengeras kuku. Sebelumnya kita bahas dulu anatomi kuku. Anatomi kuku yang pertama ada nail root atau akar kuku, bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari. Lalu ada nail plate, badan kuku, bagian yang terbuka di atas jaringan lunak kulit pada ujung jari. Lalu ada nail groove, alur kuku, sisi kuku yang agak mencekung. Terus ada epinikium, kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal. Terakhir ada hyponychium, kulit yang ditutupi bagian kuku bebas. Setelah mengetahui bagian-bagian dari kuku, kita jadi harus tahu bagaimana sih kriteria kuku yang sehat. Kuku yang sehat itu yang pertama, ukuran kuku rasio panjang atau lebar lebih dari 1 kecuali ibu jari. Yang kedua ada tekstur permukaan kuku, lempeng kuku ideal, halus dan mengkilap tanpa permukaan yang irreguler. Yang ketiga, warna kuku. Lempeng kuku yang menarik adalah transparan yang mencerminkan warna struktur bawahnya pink dari nail bed dan putih dari matriks pada lunula dan dari udara di bawah kuku pada tepi bebas kuku. Yang keempat, integritas
perionychia. Jaringan sekitar kuku yaitu cuticula, lipatan kuku proksimal, dan hyponychia. Kuku ideal berbentuk oval, panjang, dan nail plate melengkung transversal. Meningkatnya kebutuhan untuk mendapat kuku yang ideal membuat kosmetika kuku makin berkembang dan menyamarkan kondisi kuku yang sebenarnya dan memperbaiki penampilan kuku. Pertama ada pewarna kuku. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish, base coat, dan top coat mempunyai formula dasar yang sama dan mengeras dengan penguapan. Penyusun dari pewarna kuku ini, yang pertama ada pembentuk selaput utama film, yaitu nitroselulosa, polimer metakrilat, polimer vinil merupakan komponen tahan air yang menghasilkan selaput mengkilat dan melekat pada nail plate. Yang kedua ada selaput untuk membentuk resin, yaitu formaldehid, p-toluen sulfonamid, poliamid, akrilat, alkid, dan vinyl resin untuk melekatkan kuku dengan cat yang meningkatkan kilauan. Ketiga ada plastic kaiser atau zat plastik, yaitu dibutil ptalat, dioktil ptalat, trikresil fosfat, kamfor, minyak jarak, trifenil fosfat, dan meningkatkan kelenturan. Yang keempat ada pelarut dan cairan lain untuk memodifikasi viskositas, yaitu asetat, keton, teluen, silen, alkohol, metil klorida, dan ether. Lalu ada pewarna, yaitu pigmen organik dan anorganik. Lalu ada pengisi, yaitu guanin viscael atau titanium dioksida dilapisi mica flex atau bismut oksiklorida untuk pewarnaan. Dan bahan yang terakhir ada bahan pengendap, tetapi tidak selalu ditambahkan. Pemakaian pewarna kuku jangka panjang juga memiliki efek samping, yaitu terjadi dermatitis kontak alergi atau DKA. Lalu selanjutnya ada pengeras kuku. Pengeras kuku ini atau nail hardener merupakan cairan modifikasi dari nail polish. Cairan ini biasanya dikenal dengan pelapis dasar, base coat. Pemakaian nail hardener juga dalam jangka lama dapat menyebabkan kukunya menjadi rapuh, diskolorisasi, biru kemerahan, disertai rasa yang nyeri. Dan kuku palsu. Kuku palsu merupakan kepingan plastik berwarna atau tidak berwarna yang direkatkan dengan lem pada seluruh kuku atau pada ujung kuku. Kuku plastik mengandung triresil etil phthalate, sedangkan lem mengandung etil cyanokrilat, hidrokinon, asam sulfonat organik, dan akrilik monomer yang lain. Efek samping pada pemakaian kuku tambahan yaitu DKA, karena triresil etil phthalate sangat jarang terjadi. DKA biasanya disebabkan oleh lem yang digunakan untuk merekatkan kuku plastik. Hal ini sama dengan efek samping dari pewarna kuku. Selanjutnya, jelaskan perbedaan karakter kelenjar keringat dan jenis keringat yang dikeluarkan oleh masing-masing. Pertama-tama, apa itu keringat? Keringat adalah cairan yang tidak berbau dan diekskresikan dari tubuh oleh kelenjar keringat. Dalam keringat terkandung garam, protein, dan air. Lalu bagaimana terjadinya mekanisme berkeringat? Yang pertama, karena ada peningkatan suhu tubuh atau lingkungan, yang mana merangsang hipotalamus. Lalu, kelenjar keringat menyerap air, garam, dan urea dari kapiler darah menuju permukaan kulit dalam bentuk keringat. Saat kelenjar keringat diaktifkan, keringat akan keluar melalui pori-pori. Saat keringat menguap, maka tubuh akan mendingin. Selain karena suhu tubuh ataupun lingkungan, emosi juga dapat menjadi penyebab berkeringat. Setelah mengetahui bagaimana caranya kita bisa berkeringat, nah kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua, kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kelenjar tubular besar dan lebih dalam. Lalu saluran sekresi langsung ke folikel rambut. Sekret lebih kental dan kekuningan. Terdapat pada ketiak dan saluran telinga luar. Telah ada sejak lahir.
Lalu eksudat sebenarnya tidak berbau, tetapi setelah terkontaminasi bakteri maka akan timbul bau. Sekresi dipengaruhi oleh rangsang emosional seperti marah dan stres. Kelenjar apokrin memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kelenjar tubular, saluran sekresi langsung ke permukaan kulit, kecil-kecil, dangkal di dermis. Terdapat hampir di seluruh permukaan kulit, terutama di telapak tangan, kaki, dan kepala. Nah, ini untuk mengatur suhu tubuh. Sudah ada sejak lahir dan berfungsi secara kontinu. Sekresi berupa cairan jernih dan encer, dipengaruhi oleh saraf kolinergik. Keringat ekrin tidak akan berbau sekalipun terjadi inokulasi bakteri, karena kelenjar ekrin tidak cukup mengandung substrat untuk pertumbuhan bakteri. Mengapa bau keringat menjadi tidak enak? Jelaskan mekanismenya. Yang pertama itu karena kelenjar apokrin mensekresikan bahan berlemak dan berprotein. Itu merupakan substrat mikroba yang dapat mendekomposisi asam lemak dengan BM rendah seperti asam kaproat, kaprilat, asam isovalerat, butirat, amonia, dan indol, senyawa amonia dan amin, sehingga berakumulasi dengan sebum yang ada di permukaan dan bakteri menjadikan bau keringat menjadi tidak sedap. Bagaimana mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi bau keringat? Yang pertama kita bahas antiperspiran. Dalam gambar ini dijelaskan kondisi awalnya normal, belum diaplikasikan antiperspiran. Setelah diaplikasikan antiperspiran ini menekan pengeluaran keringat di dalam kelenjar keringat dengan cara mempersempit pori-pori agar keringat yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Jadi antiperspiran bekerja untuk mengurangi volume keluarnya keringat. Selanjutnya mekanisme kerja deodoran. Keringat sendiri hampir tidak berbau. Sebagian besar bau yang menyertai keringat disebabkan oleh aksi bakteri. Dengan mengurangi bau ini di salah satu dari 3 cara. Dengan cara mencegah aksi bakteri pada keringat, dengan mencegah sekresi keringat, atau dengan menutupi bau ofensif dengan menyenangkan. Deodoran yang membunuh atau menonaktifkan bakteri mengandung zat antiseptik seperti alkohol, formalin, dan asam borat. Senyawa klorin, misalnya hipoklorit dan klorheksinidin, bekerja dengan membunuh bakteri yang mungkin bertanggung jawab untuk bau. Deodoran yang menutupi bau keringat mengandung parfum, minyak esensial, dan disinfektan seperti asam karbol hanya menutupi bau sehingga kurang ofensif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.